Limbah peternakan itu bisa kita transformasikan jadi satu hal, bahkan beberapa hal yang pastinya punya nilai guna yang luar biasa. Bener banget, Cek. Terlebih kita sebagai mahasiswa peternakan tentunya khawatir kalau limbah peternakan semisal feses dibuang gitu aja tanpa ada pengolahan. Perlu kita tahu juga nih, sebenarnya produk buangan dairy milk menempati posisi yang tinggi sebagai penyumbang gas rumah kaca. Gas metana kan, Cek? Haji pernah baca kalau gas metana itu 21 kali berpotensi menipiskan lapisan ozon lebih banyak dari CO2. Makanya kita tuh harus mulai bijak dalam mengelola limbah. Dan gak cuma limbah peternakan aja ya, Cek. Tapi limbah rumah tangga juga harus dikelola dengan benar. Bener banget, kalau cara pengolahannya benar, produk yang dihasilkan bisa punya nilai jual loh. Sering denger kan? Feses ternak diolah jadi pupuk kompos. Sering banget, kayak klasik banget gak sih, Cek, kalau feses ternak dijadiin pupuk kompos? Padahal, kalau dikelola secara terpadu, banyak produk yang dihasilkan. Apa aja tuh, Cek? Pupuk organik cair, feed aditif, biogas, vermikompos. Nah, si vermikompos ini bisa dijadikan media hidup buat cacing tanah. Nyambi tuh, kita bisa sambil ternak cacing tanah. Ya, pokoknya kayak segala sumber daya yang ada tuh termanfaatkan secara maksimal gitu. Makanya konsepnya dikenal dengan konsep apa? Konsepnya itu dikenal dengan konsep pengolahan limbah secara terpadu. Maksudnya terpadu di sini, pengolahan limbah dilakukan secara efektif, efisien, produktif, dan tidak menghasilkan limbah baru. Limbah peternakan seperti feses ternak berisi bahan organik dan mikroorganisme pengurai, yang mana dua komponen ini sangat penting diperhatikan untuk keberlangsungan atau keberhasilan dari pengolahan limbah secara terpadu. Proses pertama dalam pengolahan limbah secara terpadu yaitu dekomposisi awal. Dekomposisi awal ini secara proses mirip-mirip sama fermentasi, dan secara prinsip 11-12 lah sama pengomposan. Tujuan dari dekomposisi awal ini adalah untuk mendapatkan biomasa mikroorganisme pengurai. Jadi, keberhasilan pembuatan dekomposisi awal ini akan menentukan kualitas produk yang akan dihasilkan nanti. Makanya, melakukan perhitungan nisbah C/N dan kadar air bahan organik haruslah dilakukan. Kenapa, Cek? Karena gak semua bahan organik punya nisbah C/N sesuai persyaratan, alias kita harus menambahkan bahan organik lain, seperti itu. Nah, untuk kadar air sendiri, ini dibutuhkan untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan mikroorganismenya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nanti bisa berpengaruh ke hasil dekomposisi awalnya. Nah, ini secara gambaran gitu proses pembuatan dekomposisi awal. Dimulai dari persiapan, dan pastinya bahan-bahan yang digunakan sudah ditimbang berdasarkan hasil perhitungan tadi sebelumnya. Untuk proses pembuatan, jadi pertama-tama kita tuh harus mencampurkan feses dengan airnya terlebih dahulu, baru ditambahkan jerami padi kering ataupun serbuk gergaji. Sebagai informasi, aku nggak rekomen kalau misalkan pembuatan dekomposisi awal bahan organik tambahannya itu adalah sekam padi. Kenapa? Karena sekam padi punya sifat amba, jadi susah buat dipadatkan gitu. Nah, proses pencampuran seluruh bahannya juga harus benar-benar tercampur secara merata, karena apabila tidak merata, nanti tuh dekomposisi awalnya hanya berlangsung di beberapa tempat saja, tidak menyeluruh. Nah, kalau memang sudah benar-benar merata, nanti kita padatkan ke dalam karung yang sudah dialasi jerami padi kering atau serbuk gergaji. Dan bagian atasnya juga ditutup kembali sama serbuk gergaji atau jerami kering gitu. Perlu diperhatikan juga bagian atasnya sebelum kita karut gitu kan, kita tutup terlebih dahulu menggunakan karton ataupun kardus.
Kalau misalkan pakai kardus, tintanya tidak boleh menghadap dekomposisi awalnya. Jadi harus menghadap ke atas. Baru kita tutupi pakai plastik. Kenapa ditutup menggunakan plastik? Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban di dalamnya. Selama 1 minggu lamanya, nanti ada hari di mana dekomposisi awal ini mencapai puncak suhu tertinggi dan pada akhirnya dia akan kembali pada suhu awal, suhu pertama kita membuat gitu. Nah, kan tadi dalam prosesnya itu dipadatkan. Otomatis dia menjadi gumpalan-gumpalan, menyatu. Nah, kita pisahkan, kita gemburkan kembali. Kenapa digemburkan lagi? Karena nanti kita akan mengeringkan si dekomposannya. Dikeringkannya di bawah sinar matahari, Cek. Dijemur gitu. Kalau pengeringannya cukup diangin-anginkan aja, karena tujuan dari pengeringan sendiri supaya sel mikroorganisme pengurainya tidak mengkerut. Jadi, dalam proses pengeringan ini boleh dalam ruangan dan setiap hari harus dibalik sampai kadar airnya mencapai 10-20%. Cara tahu kadar airnya udah segitu gimana, Cek? Kalau dikepal sudah tidak menggumpal lagi, alias dia sudah gembur gitu. Langsung deh kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu filtrasi dan ekstraksi. Tahu nggak, Ji? Maksudnya kayak gimana tuh? Ekstraksi ya, Cek. Tahu saya ekstraksi itu ya kayak diambil ekstraknya gitu, Cek. Contohnya kayak membuat teh gitu. Kan nanti diambil ekstraknya tuh, jadi nanti tehnya itu jadi warna coklat. Kalau misalnya filtrasi kan penyaringan tuh. Nah, dalam proses ini mungkin nanti dekomposannya aja yang disaring. Kurang lebih kayak gitu, Ji. Nah, ekstraksi ini bertujuan untuk mensuspensi mikroorganisme pengurai. Jadi, dekomposan tadi direndam menggunakan air rendaman selama kurang lebih 1-2 jam dengan suhu 30-35 derajat Celcius. Kemudian, saring dengan saringan bertingkat. Untuk setiap 1 kg substrat atau dekomposan tadi, substrat kering diperoleh 4 liter filtrat kental dan 4 liter filtrat encer. Filtrat kental ini digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair, sedangkan yang encer digunakan untuk pembuatan feed aditif. Pembuatan feed aditif kita tambahkan sebanyak 5% molases. Kemudian lakukan fermentasi anaerob fakultatif kurang lebih selama 1 minggu. Oh iya, sisihkan residu atau padatan untuk membuat pupuk organik padat dan bahan baku biogas. Kalau filtrat pekat, nanti kita inkubasi dalam wadah atau plastik, semacam tong plastik seperti itu. Lakukan aerasi setiap 15 menit per hari. Hati-hati juga sama baunya. Pupuk organik cair akan berhasil kalau sudah tidak berbau dan tidak mengendap. Nah, untuk mendapatkan pupuk organik padat, kita gunakan metode permikomposting. Jadi, substrat padat atau residu hasil ekstraksi pupuk organik cair kita angin-anginkan dulu selama 1 minggu. Hal ini bertujuan untuk membebaskan substrat dari senyawa yang dapat mengganggu permikomposting. Nah, substrat ini berfungsi sebagai media sekaligus pakan bagi cacing tanah. Jadi nanti substratnya ditempatkan ke dalam wadah, yang mana wadah ini harus tidak boleh terkena sinar matahari, karena cacing yang dimasukkan ke dalam wadah tersebut kita tahu sendiri sifatnya sensitif terhadap cahaya. Cacing tanah ini dapat kita panen 1 minggu kemudian. Kita tahu ya kalau cacing sangat berkhasiat
punya khasiat yang luar biasa gitu, baik untuk manusia ataupun untuk ternak. Terlebih, cacing tanah ini memiliki protein yang tinggi, ya kira-kira hampir setara dengan tepung ikan, dan kelebihannya juga dia memiliki asam amino yang lengkap. Kita tahu bahwa asam amino memiliki manfaat yang luar biasa untuk tubuh. Hanya saja apabila cacing tanah ini misalkan dijadikan tepung cacing, kemudian diberikan kepada ternak ruminansia, harus dibarengi atau disandingi dengan teknologi enkapsulasi. Kenapa demikian? Karena sifat dari protein itu adalah protein murni, yang mana itulah makanan untuk mikroba di rumen, sehingga si protein ini tidak lolos rumen. Nah, teknologi enkapsulasi ini akan menyelubungi protein dari tepung cacing tanah sehingga dia bisa lolos rumen dan bisa diserap di usus. Untuk pembuatan biogas, kita memerlukan digester. Biasanya digester ini kita buat secara sederhana menggunakan tong plastik, kurang lebih ukurannya sekitar 30 liter. Kemudian kita lengkapi dengan keran di bagian atasnya. Selain digester, kita juga memerlukan penampungan gas. Cukup simpel, penampungan gas ini kita buat saja dari ban karet yang sudah dilepas pentilnya. Nah, untuk penghubung digester dengan penampungan gas, kita gunakan selang plastik. Substrat tadi kita bisa langsung masukkan ke dalam digester, tapi perhatikan kadar airnya. Kurang lebih kadar airnya itu harus sekitar 75%. Substrat yang dimasukkan ke dalam digester kurang lebih 3/4 dari volume digester tersebut. Lalu kunci dengan klem. Kita bisa melakukan uji nyala api 1 bulan kemudian. Apakah substratnya bekerja, apakah digesternya bekerja. Kalau misalkan menghasilkan api, bisa kita pergunakan. Nah, biogas yang sudah kehilangan gasnya dinamakan sludge biogas. Jadi sludge biogas ini kita vermicomposting kembali untuk media hidup dan pakan untuk cacing tanah, sehingga dapat dihasilkanlah pupuk organik padat juga cacing tanah gitu. Wah, menarik banget ya, Ce. Jadi semuanya benar-benar terpakai dan rangkaiannya juga sedemikian kompleks, sehingga dalam proses tersebut kita bisa menghasilkan berbagai macam produk. Mantap banget sih, Ce.